Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang minat pribadi dan rekreasi dari mata kuliah Psikologi Orang Dewasa oleh dosen pengampu Bapak Ahmad Syahid, SPD MPD. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok ini. Yang pertama, ada Irfan, Grace, Mayang, Mufidah, dan Teddy. Minat pribadi dewasa awal. Satu di antara bagian besar minat-minat adalah minat pribadi. Minat pribadi merupakan suatu daya yang mengarahkan individu untuk memanfaatkan waktu luangnya untuk melakukan hal-hal yang disenangi. Akan tetapi, pada umumnya, masa dewasa awal dipenuhi dengan kegiatan. Hal tersebut akan menyebabkan kelelahan fisik dan psikis. Untuk itu, rekreasi bagi orang dewasa awal sangatlah penting. Awal dapat mengundurkan ketegangan fisik dan psikis dengan hal-hal yang menyenangkan dalam waktu senggang mereka. Proses perubahan dalam rekreasi dewasa awal. Proses perubahan rekreasi lebih ditekankan pada perubahan pola hidup. Hal-hal ini bersangkutan dengan 3 aspek, yaitu yang pertama, pertambahan usia. Dalam aspek usia remaja, pada umumnya jarang melakukan kegiatan di luar rumah dibandingkan di dalam rumah. Dengan itu, minat-minat pribadi mereka sangat mewarnai pola rekreasinya dengan seiringnya bertambah usia, seperti selepas dari tingkat perguruan tinggi, tidak lagi terikat oleh kelompok atau teman-teman sebaya. Hal itu menjadi rekreasi waktu luang mereka seiring dilakukan di dalam rumah atau ruangan. 2. Perubahan status perkawinan. Salah satu aspek yang memiliki pengaruh kuat terhadap pola rekreasi. Hasil penelitian menurut para ahli, orang yang telah menikah lebih cenderung mengandalkan rekreasi dalam rumah dibanding luar rumah. Penyebabnya dari keadaan tersebut karena adanya tanggung jawab yang besar terhadap kehidupan keluarga. Yang ketiga, perubahan status jabatan atau pekerjaan. Menurut para ahli, status jabatan atau pekerjaan juga ikut andil dalam proses perubahan pola rekreasi dewasa awal. Misalnya, seorang yang tampil biasa-biasa saja setelah mendapatkan pekerjaan dan jabatan akan merubah tampilan dan gaya berperilaku. Di antara 3 aspek tersebut, dapat disimpulkan proses perubahan rekreasi dewasa awal lebih dipengaruhi oleh perubahan status perkawinan dibandingkan status jabatan. Demikian pula, proses perubahan pola rekreasi lebih dipengaruhi oleh perubahan status jabatan dibandingkan pertambahan usia. Pola rekreasi awal terbagi menjadi 3. Yang pertama, orientasi tempat penggunaan waktu luang. Dalam hal ini, terbagi menjadi 2, dalam ruangan dan luar ruangan. Dalam ruangan, hal ini akan menciptakan kegiatan seperti menjahit, mendekorasi ruangan, menonton film, dan berkebun. Sedangkan di luar ruangan atau masyarakat lingkungan akan menciptakan kegiatan memancing, klub pecinta alam, kegiatan kepramukaan, dan kegemaran istimewa lainnya. Yang kedua, jumlah anggota yang berpartisipasi. Pola rekreasi ini terbagi menjadi 2 golongan. Yang pertama, secara kelompok dan secara individual. Secara kelompok, seperti acara keluarga dan kumpul dengan anggota kelompok lainnya. Secara individual, menghasilkan seperti membaca, menonton film, dan mendengarkan musik. Yang ketiga, nilai status sosial yang menyertai rekreasi terbagi 2. Yang pertama, rekreasi yang berpola elit. Yang kedua, rekreasi yang berpola sederhana. 3 kelompok tersebut terdapat faktor yang memiliki pengaruh khusus dan kuat. 4 faktor tersebut ialah status perkawinan, konsep peranan yang dianut, status sosial ekonomi, dan jenis kelamin atau gender. Yang pertama, status perkawinan. Minat rekreasi dewasa yang belum menikah lebih berorientasi di luar rumah, sedangkan yang telah berkeluarga atau menikah nampak lebih berorientasi pada minat rekreasi dalam rumah atau ruangan. Akan tetapi, dengan bertambahnya usia, sudah atau belum menikah, secara gradual, orientasinya lebih banyak di dalam rumah atau ruangan.
konsep peranan yang dianut. Dalam hal ini, orang dewasa sangat mewarnai pola reaksi mereka, terutama apabila orang dewasa tersebut telah memiliki anak, di mana mereka sekeluarga memungkinkan untuk mengalami status kebersamaan dalam menikmati reaksi. 3. Status sosial ekonomi. Dalam hal ini memiliki pengaruh besar terhadap pola reaksi yang diminati para dewasa awal. Orang dewasa sekelas sosial menegakkan memiliki waktu reaksi yang lebih banyak dibandingkan orang dewasa sekelas sosial rendah. 4. Pengaruh perbedaan jenis kelamin. Hasil penelitian banyak menunjukkan perbedaan pola reaksi dalam awal berdasarkan jenis kelamin. Para wanita lebih mengutamakan penampilan dan daya tarik dibandingkan pria. Hal tersebut berlaku pula bagi wanita yang telah menikah. Oleh karena itu, para wanita muda yang telah dewasa cenderung memiliki tempat reaksi di luar ruangan jika dibandingkan pria cenderung menempatkan waktu reaksi mereka di dalam ruangan atau rumah. Ragam rekreasi dewasa awal. Ada banyak pusparagam rekreasi dewasa awal yang dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan hasil penelitian, ragam rekreasi itu dapat diurut berdasarkan frekuensi orang dewasa yang melakukannya. Rekreasi yang paling banyak dilakukan oleh orang dewasa awal pada umumnya adalah yang pertama itu bercakap-cakap atau ngobrol merupakan satu bentuk rekreasi yang sangat populer bagi pria dan wanita pada masa lalu, terutama mereka yang punya minat yang sama. Ini masih juga berlanjut sampai masa kini, meskipun tidak sehebat dahulu. Yang kedua, olahraga dan permainan sedikit menurun diminati oleh para dewasa awal dibandingkan dengan minat mereka. Hal ini bukanlah disebabkan karena nurunnya kesehatan fisik dibandingkan dengan masa remaja, melainkan lebih disebabkan oleh kurangnya waktu mereka untuk melakukan olahraga atau permainan itu. Begitu pula karena adanya keterbatasan keuangan. Nah, yang ketiga, bersenang-senang atau pesta-pesta sebagai suatu bentuk rekreasi sering pulang dilakukan oleh para dewasa awal. Akan tetapi, kebanyakan diantaranya karena adanya tanggung jawab sebagai orang tua, adanya keterbatasan ekonomis, orang dewasa awal itu membatasi pula kegiatan bersenang-senang atau pesta-pesta. Nah, yang keempat, menonton bioskop sering pula dijadikan salah satu bentuk rekreasi dewasa awal yang tinggal di kota. Ini terutama dilakukan oleh mereka yang belum berkeluarga. Banyak pula orang dewasa muda usia yang menganggap bahwa bioskop kurang praktis dibandingkan dengan hiburan lain yang ada di dalam rumah. Hobi yang banyak dilakukan oleh dewasa awal untuk mengisi waktu luang dan waktu senggang itu dengan melakukan beberapa kegiatan. Di antaranya seperti kegiatan masak-memasak, berkebun, jahit-menjahit, menyulam, merajut, potret-memotret, mendengarkan musik, mengikuti program radio, mengikuti program TV, dan membaca. Adanya perbedaan kelas sosial orang dewasa tampak sekali membedakan antara bacaan-bacaan orang dewasa awal. Orang-orang dewasa kelas sosial atas membaca lebih banyak buku dan majalah dibandingkan dengan mereka dewasa kelas sosial bawah. Jadi, rekreasi itu pada pokoknya merupakan perwujudan dari pelaksanaan minat-minat pribadi dengan tujuannya untuk mengendorkan ketegangan-ketegangan fisik dan psikis akibat bekerja dengan cara melakukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan dalam waktu senggang tersebut.